Selamat siang semuanya, saya Ajri Fitra Gursembiring dengan NPM 2305030214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik micro teaching, pengembangan keterampilan pengajaran untuk kelas inklusif. Yang pertama, saya akan mulai dengan pengertian micro teaching. Micro teaching adalah latihan mengajar dalam skala kecil yang dilakukan dalam waktu singkat, sekitar 10-20 menit, untuk melatih keterampilan dasar mengajar. Praktik ini bertujuan agar calon guru dapat menguasai teknik pembelajaran sebelum terjun langsung ke kelas sebenarnya. Dalam konteks kelas inklusif, micro teaching tidak hanya melatih keterampilan dasar mengajar, tetapi juga keterampilan dan kemampuan guru dalam yang pertama mengelola keberagaman peserta didik, yang kedua ada memberikan pembelajaran yang adil dan setara, dan yang ketiga ada melakukan penyesuaian baik secara akomodasi dan modifikasi sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep kelas inklusif. Kelas inklusif adalah kelas yang menerima semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang, kemampuan akademik, kondisi fisik sosial, maupun emosional. Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa reguler dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Prinsip utama pendidikan inklusif yaitu kesetaraan kesempatan belajar, menghargai keberagaman, aksesibilitas pembelajaran, dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru dalam kelas inklusif harus mampu menggunakan metode variatif, menerapkan diferensiasi pembelajaran, mengelola kelas yang heterogen, dan memberikan dukungan individual. Tujuan praktik micro teaching kelas inklusif yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Dimulai dari tujuan umum yaitu melatih calon guru agar mampu mengembangkan keterampilan mengajar yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, melatih keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, melatih keterampilan menjelaskan materi secara jelas dan sistematis. Yang ketiga, melatih keterampilan bertanya dan memberikan penguatan. Yang keempat, melatih keterampilan mengelola kelas yang heterogen. Yang kelima, melatih penerapan strategi pembelajaran inklusif dan diferensiasi. Selanjutnya, kita akan ke contoh rancangan praktik micro teaching. Saya akan mengambil contoh pembelajaran IPA kelas 4, materi ekosistem. Tahap pelaksanaan micro teaching-nya, yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yaitu sekitar 3-5 menit. Tahap ini adalah membangun kesiapan belajar dan menarik perhatian siswa. Langkah-langkahnya bisa kita mulai dari guru memberikan salam dan menyapa siswa. Guru melakukan persepsi dengan menampilkan gambar ekosistem. Selanjutnya, guru bisa mengajukan pertanyaan pemantik. Contohnya, apa yang kalian lihat pada gambar ini? Selanjutnya, guru juga bisa menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa sederhana. Strategi inklusif yaitu menggunakan gambar visual besar, menyampaikan tujuan secara lisan dan tertulis, mengulang instruksi dengan jelas dan perlahan. Keterampilan yang dilatihnya yaitu keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan bertanya, dan keterampilan menarik perhatian. Untuk kegiatan inti ada sekitar 10-12 menit. Tahap ini berfokus pada penyampaian materi dan keterlibatan aktif siswa. Dimulai dari penjelasan materi. Guru menjelaskan mengenai pengertian ekosistem, komponen biotik, komponen abiotik. Strateginya yaitu bisa menggunakan slide atau poster. Bisa juga menjelaskan dengan bahasa sederhana dan memberikan contoh konkret. Strategi inklusifnya yaitu memberikan lembar kerja bergambar untuk siswa dengan kesulitan membaca, menggunakan teks tertulis untuk siswa yang gangguan pendengaran, memberikan waktu tambahan bagi siswa yang lambat memahami. Keterampilan yang dilatihnya yaitu keterampilan menjelaskan, keterampilan penguasaan materi, dan keterampilan penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya, kita bisa menggunakan diskusi kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok heterogen. Tugasnya bisa kita buat seperti mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dari gambar yang diberikan. Tujuannya yaitu untuk melatih kerjasama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan memberikan kesempatan belajar sosial.
Strategi inklusifnya yaitu pembagian kelompok campuran, memberikan kartu bergambar untuk siswa yang kesulitan membaca, memberikan tantangan tambahan untuk siswa cepat memahami. Keterampilan yang dilatih yaitu keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi, dan keterampilan memberikan penguatan. Selanjutnya kita bisa lanjut ke presentasi hasil diskusi. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi yang secara singkat. Sebagai guru bisa memberikan apresiasi, memberikan klarifikasi jika ada kesalahan, dan mengajak siswa lain memberikan tanggapan. Keterampilan yang bisa dilatih yaitu memberikan penguatan verbal dan nonverbal, dan keterampilan selanjutnya yaitu mengelola interaksi kelas. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup, sekitar 3-5 menit. Langkah-langkahnya bisa dimulai dari guru mengajak siswa menyimpulkan materi bersama. Selanjutnya guru melakukan refleksi dengan pertanyaan, apa yang kalian pelajari hari ini? Selanjutnya guru juga bisa memberikan motivasi dan apresiasi. Tujuannya yaitu memastikan pemahaman siswa, memberikan umpan balik, dan menutup pembelajaran dengan positif. Keterampilan yang dilatih yaitu keterampilan menutup pembelajaran dan keterampilan refleksi. Strategi pembelajaran inklusif yang digunakan yaitu yang pertama, diferensiasi konten materi disajikan dalam bentuk gambar, teks, dan penjelasan lisan. Yang kedua, diferensiasi proses siswa dapat belajar melalui diskusi, pengamatan gambar, dan presentasi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Hasil belajar dapat berupa lisan, tulisan, atau pengelolaan atau pengelompokan gambar. Yang keempat, penguatan positif. Guru memberikan apresiasi untuk meningkatkan motivasi. Instrumen penilaian micro-teaching yaitu bisa melalui keterampilan membuka pembelajaran, bisa juga kejelasan penjelasan, bisa juga penggunaan media, bisa juga pengelolaan kelas inklusif. Skala penilaiannya bisa menggunakan 1 berarti kurang, 2 berarti cukup, 3 berarti baik, 4 berarti sangat baik. Manfaat micro-teaching untuk calon-calon guru yaitu meningkatkan kepercayaan diri, mengasah keterampilan komunikasi, melatih pengelolaan kelas yang beragam, dan membiasakan penggunaan strategi pembelajaran inklusif. Dan untuk kesimpulan, yang bisa saya tarik merupakan praktik micro-teaching dalam konteks kelas inklusif sangat penting untuk membentuk guru yang profesional, adaptif, dan peka terhadap kebutuhan peserta didik. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang adil, nyaman, dan menghargai keberagaman. Pembelajaran inklusif bukan sekedar menerima siswa berkebutuhan khusus, tetapi memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Sekian dari saya, Ajri Fitra. Terima kasih.